Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Bambang Iswono SPDGR, Guru Matematika SMP Negeri 2 Ampel Gading. Nah, pada pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran yang sama yaitu pembelajaran yang kemarin di bab yang sama, yaitu tentang aritmatika sosial. Sebelumnya, Bapak tidak lupa mengingatkan sebelum belajar kita harus berdoa terlebih dahulu. Yang kedua yaitu menaati protokol kesehatan, mencuci tangan. Oke, yang berikutnya selalu kenakan masker. Yang berikutnya jangan lupa selalu menjaga jarak. Oke, berhubung ini video maka maskernya Bapak lepas ya. Kali ini kita akan meneruskan yang kemarin ya. Kalau kemarin kita belajar tentang harga jual, harga beli, untung atau rugi, persentase untung dan persentase rugi. Nah, kali ini Bapak akan melanjutkan. Tapi sebelum itu, ini bab yang akan kita pelajari ya, yaitu tentang rabat atau yang dikenal dengan diskon. Yang kedua, bunga. Ada bunga tunggal, ada bunga majemuk. Yang ketiga adalah tentang pajak. Untuk itu, yuk kita jalan-jalan sama. Pada kesempatan yang pertama, Bapak membawa kalian ke sebuah mall ya. Dan coba kalian temani Bapak untuk mencari sandal dan sepatu. Nah, di belakang Bapak ini sudah ada deretan sandal, dan coba kalian perhatikan di sebelah sini, ada tulisan diskon 70%. Apakah kalian tahu arti dari diskon 70% pada label tersebut? Nah, itu yang akan kita bahas pada kali ini. Nah, apa itu diskon? Nah, dalam dunia perdagangan dikenal juga dengan rabat. Nah, rabat itu juga disebut dengan diskon. Apa itu rabat atau diskon? Rabat atau diskon adalah potongan harga, atau lebih dikenal dengan diskon ya, potongan harga yang diberikan oleh penjual kepada pembeli. Dalam pemakaiannya sebetulnya rabat dan diskon itu sama ya, tapi pemakaiannya yang berbeda. Kalau rabat itu biasanya istilah yang digunakan oleh produsen kepada grosir, agen atau pengecer. Sedangkan istilah diskon itu digunakan oleh grosir, agen atau pengecer kepada konsumen secara langsung. Itulah bedanya rabat dan diskon. Studi kasus yang pertama, Deva ingin membeli sebuah sepatu yang seharga 200.000. Nah, setelah itu dia mendapatkan diskon atau potongan harga sebesar 5%. Pertanyaan saya, berapakah uang yang harus dibayarkan Deva kepada penjual? Untuk membahasnya, yuk kita sama-sama saksikan video berikut ini. Dari kasus, kita cari yang diketahui, yaitu harga sebelum diskon sebesar 200.000. Persen diskonnya 5%. Yang ditanyakan tadi adalah harga setelah diskon. Maka jawab, diskon sendiri itu sama dengan persen diskon dikalikan harga mula-mula, yaitu persen diskonnya 5%, artinya adalah 5/100 kali 200, sehingga untuk diskonnya sendiri 20.000. Nah, harga setelah diskon yaitu harga sebelum diskon dikurangi besar diskon. Jadi harga sebelum diskon 200.000 dikurangi 20.000, sehingga besar yang harus dibayar oleh Deva adalah 180.000. Nah, itulah tadi cara mencari diskon atau potongan harga. Tadi kita sudah jalan-jalan ke mall, ke kios, ke pasar. Nah, sekarang Bapak akan melanjutkan yang berikutnya, yaitu tentang bunga. Kalau berbicara tentang bunga, yuk Bapak akan ajak jalan-jalan lagi, yaitu ke sebuah bank ya, ke sebuah bank. Nah, saya yakin kalian sudah ada sebagian yang sudah punya barang seperti ini, atau orang tuanya yang punya seperti ini. Nah, ini adalah buku tabungan yang biasanya diberikan oleh pihak bank kepada nasabah sebagai bukti atau catatan dalam transaksi menabung. Oke.
Coba kalian, apakah sudah punya ini di rumah atau bahkan orang tua kalian? Nanti bisa pinjam orang tua kalian dan minta bimbingan. Coba nanti buka di buku tabungan, di situ pasti terdapat sebuah bunga, yaitu bunga tabungan. Apa itu bunga tabungan? Bunga tabungan adalah penambahan modal atau uang yang diberikan kepada nasabah atau kepada penabung sebagai jasa jasa penyimpanan uang di bank. Ada beberapa macam bunga. Yang pertama adalah bunga tunggal, yang kedua adalah bunga majemuk. Apa itu bunga tunggal? Apa itu bunga majemuk? Pengertian bunga tunggal itu sendiri adalah bunga yang dihitung hanya berdasarkan besarnya modal saja. Itu adalah pengertian bunga tunggal, yaitu bunga yang dihitung berdasarkan modal saja. Ada yang bunga yang kedua, yaitu bunga majemuk, yaitu bunga yang dihitung berdasarkan besarnya modal dan besarnya bunga itu sendiri. Tapi pada kali ini kita hanya membahas tentang bunga tunggal saja, karena bunga majemuk nanti dibahas dalam ketika kalian nanti sudah SMA. Studi kasus, Cinta menabung di sebuah bank sebesar 2 juta rupiah dan mendapatkan bunga 10% per tahun. Jika setelah 9 bulan Cinta mengambil tabungannya, berapa bunga yang didapat oleh Cinta? Oke, coba kita kerjakan ya. Oke, kita gali informasi ya. Yang diketahui tabungan awal 2 juta rupiah. Bunganya 10% per tahun. Yang ditanyakan tadi adalah besarnya bunga setelah 9 bulan. Kita jawab ya, untuk mencari bunga itu sama dengan persen bunga kali lama menabung dikalikan tabungan awal. Tadi bunganya adalah 10/100, lamanya menabung 9 bulan. Kenapa per 12? Karena bunganya adalah per tahun. Dalam 1 tahun 12 bulan, makanya 9/12 masih dikalikan 2 juta. Sehingga setelah dihitung hasil akhirnya besar bunganya adalah 150.000. Jadi bunga yang diterima Cinta selama 9 bulan dia menabung adalah 150.000. Coba nanti kalian pahami lagi ya, oret-oret di kertas. Oke, contoh cukup itu dulu ya. Bye. Tadi kita sudah membahas tentang diskon bunga. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pajak. Nah, pajak ini sendiri saya yakin tidak asing lagi di telinga kalian, dan bahkan mungkin beberapa kalian sudah tahu tentang pajak. Ada beberapa pajak nanti ya, tapi secara umumnya dulu pengertian pajak itu adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada masyarakat untuk menyerahkan sebagian kekayaannya kepada pemerintahan ya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat. Ada beberapa macam pajak ya, yang sering kita dengar, yaitu pajak bumi dan bangunan dan macam-macam pajak lagi. Contohnya ada PPH, pajak penghasilan, PPN, pajak penghasilan nilai, ada PPH sendiri itu ada 3 macam, yaitu PPH 21, PPH 22 dan PPH 23 atau dikenal dengan PPH 23. Studi kasus berikutnya yaitu misalkan Pak Rojak adalah seorang pekerja yang bekerja di sebuah bank swasta yang berpenghasilan 5 juta setiap bulan. Nah, karena penghasilannya itu, maka Pak Rojak dikenakan PPH sebesar 5%. Nah, berapa gaji bersih yang diterima Pak Rojak setelah ia dikenakan pajak penghasilan atau PPH sebanyak 5%? Oke, untuk itu yuk mari sama-sama kita bahas di video berikut ini. Dari kasus kita dapat informasi, yaitu diketahui besar gaji Pak Rojak adalah 5 juta, dikenakan pajak 5%. Yang ditanyakan adalah gaji bersih atau gaji setelah pajak. Nah, untuk menjawab kita cari dulu besarnya pajak. Untuk mencari besarnya pajak, yaitu persen pajak dikalikan penghasilan. Tadi 5% artinya adalah 5/100 dikalikan 5 juta. Maka hasilnya adalah 250.000. Nah, untuk mencari gaji bersih berarti tadi gaji sebelum pajak
dikurangi dengan besarnya pajak, sehingga 5 juta dikurangi 250, hasilnya adalah 4.750.000. Itu contohnya ya. Untuk lebih pahamnya nanti kalian bisa baca-baca sendiri di materi yang akan saya kirimkan melalui WA maupun Google Class. Kalau tidak, silahkan kalian cari referensi sendiri baik di buku ataupun di internet. Ingat, tugas ini dikumpulkan Bapak kasih kelonggaran ya, pokoknya dalam minggu ini, berarti paling lambat hari Sabtu. Oke, untuk semuanya tetap semangat ya, tetap semangat, tetap patuhi protokol kesehatan. Untuk hari ini Bapak cukupkan sekian. Untuk itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dadah.